Rahayu 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 Sagenging Dumadi. Pemirsa sedaya ingkang minulya, sugeng pepanggihan malih kalian Ki Lamung Putra. Salam budaya warisan Nusantara. Pemirsa dimanapun Anda berada, saya ada di gubuk ini. Di tempat ini saya akan menjelaskan tentang penumbalan tanah Pulau Jawa. Penumbalan tanah Pulau Jawa ini sering dikaitkan dengan seorang figur yang namanya Syekh Subakir. Yang menjadi pertanyaan besar adalah, Syekh Subakir itu siapa? Syekh Subakir itu orang dari mana? Dan Syekh Subakir itu agamanya apa? Sepertinya kalau aku mendengar cerita-cerita banyak orang, seakan-akan Syekh Subakir itu orang Islam. Nah, seakan-akan Syekh Subakir ini adalah orang yang datang dari Arab. Nah, apakah benar itu? Oleh sebab itu, pemirsa dimanapun Anda berada, saya akan mengkaji hal ini. Saya pernah membaca buku, termasuk buku ini namanya adalah Sari Sastro Pujangga Nuswantara. Sari Sastro Pujangga Nuswantara ini saya masih ingat benar, pada waktu itu sekitar tahun 1990 saya pergi ke Kediri karena pada waktu itu bulan Suro. Maka saya datang ke tempatnya Prabu Joyoboyo di Pamenang. Maka di sana banyak orang yang datang dari mana-mana. Sebelum satu Suro, itu orang dari Bali, dari Banyuwangi, Probolinggo, banyak yang datang. Yang dari Jawa Tengah itu mulai dari Solo, Yogyakarta, Ngawi, Madiun, banyak yang datang. Termasuk dari Blora. Nah, sehingga di tempat itu, di tempat di mana katanya Prabu Joyoboyo itu mukso. Nah, ketika saya jalan-jalan, saya punya pikiran untuk mencari cerita. Maka saya temui di situ ada sesepuh. Kemudian saya bertanya, "Yang, apakah di sini ada buku yang menceritakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Joyoboyo?" Kemudian yang ini mengatakan kepada saya, "Ada, Nak, tapi bukunya tipis. Tapi buku ini tidak dijual belikan. Ini milik saya sendiri. Kalau kamu mau membaca, maka aku persilakan." Nah, akhirnya saya dibawa ke rumahnya. Yang kebetulan rumahnya itu tidak jauh dari
saya ketemu dengan orang ini. Akhirnya saya duduk di teras, kemudian orangnya masuk. Tidak lama kemudian dia membawa buku. Bukunya warnanya coklat, tipis. Dan kemudian disodorkan pada saya. Ini nak bukunya. Buku ini setelah saya buka, tulisannya adalah tulisan Latin. Dan sudah diketik, tapi menggunakan ketik manual. Kemudian saya lihat di depannya ada tulisan Sastro Sari Sastro Pujangga Nuswantara. Akhirnya buku ini saya baca. Karena orangnya mempersilahkan untuk dibawa pulang buku itu. Bahkan saya mengganti uang, dia tidak mau. Akhirnya saya bawa buku itu, kemudian saya baca di rumah. Kemudian di sana menceritakan tentang ada pada zaman dahulu seorang Prabu Jayabaya pernah kedatangan tamu dari kerajaan Rom. Mungkin yang dimaksud Rom di sini adalah Rom Timur, karena Rom itu ada dua, Romawi Timur dan Romawi Barat. Kalau Romawi Barat itu pusatnya ada di Roma, Italia. Sedangkan kalau Romawi Timur itu pusatnya ada di Konstantinopel. Kalau sekarang adalah Istanbul, Turki. Tamu yang datang dari Rom ini bernama Maulana Ngali Samsujen. Maulana Ngali Samsujen. Ini mungkin lidah Jawa. Mungkin kalau lidah Arabnya adalah Maulana Ali Samsujen. Mungkin itu yang dimaksudkan. Maulana Ali Samsujen. Orang Jawa mengatakan Maulana Samsujen. Maulana Ngali Samsujen. Nah, di dalam buku ini diceritakan bahwa yang namanya Maulana Ngali Samsujen ini adalah seorang pendeta. Seorang pendeta. Seorang pendeta. Karena saat itu yang menjadi raja adalah Prabu Jayabaya di Jawa. Nah, berarti sekitar abad 12. Tahun 1100 berapa? Kedatangan tamu itu. Akhirnya Prabu Jayabaya ini karena tertarik dengan pendeta ini. Yang menurut Prabu Jayabaya, pendeta ini weruh sadurunge winarah. Weruh sadurunge winarah. Weruh itu tahu. Sadurunge itu sebelumnya. Winarah itu apa yang diucapkan atau apa yang ditanyakan. Artinya orang ini sudah tahu sebelum orang itu bertanya tentang hal-hal yang akan ditanyakan. Itu yang dimaksud dengan weruh sadurunge winarah. Nah, Prabu Jayabaya akhirnya Puruhito. Puruhito itu adalah berguru kepada Maulana Ngali Samsujen. Akhirnya Maulana Ngali Samsujen ini memberikan pelajaran-pelajaran yang berkaitan dengan hal-hal gaib, yang berkaitan dengan nukat-nukat gaib, dan juga bercerita tentang Pulau Jawa yang ditempati ini.
yang pada waktu itu Ngali Samsudin ini bercerita kepada Prabu Jayabaya tentang keadaan Pulau Jawa pada jauh sebelum zaman itu. Nah, diceritakan oleh Ngali Samsudin, yang mana Ngali Samsudin ini memiliki buku. Nama buku yang dipegang oleh Maulana Ngali Samsudin ini adalah buku Musyarrar. Namanya buku Musyarrar. Nah, buku Musyarrar ini juga membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan Pulau Jawa. Di dalam buku Musyarrar ini diceritakan oleh Ngali Samsudin kepada Prabu Jayabaya bahwa saat itu Pulau Jawa ini masih jarang-jarang penduduknya. Nah, kemudian di Rom pada saat itu yang menjadi raja adalah Galba. Yang menjadi raja adalah Galba. Maksudnya adalah Romawi Timur. Setelah itu saya cari di dalam literatur lain, Raja Galba itu apakah benar ada pernah memerintah di Romawi Timur? Ternyata ada. Bahwa Raja Galba ini pernah memerintah di Romawi Timur cuma 7 bulan. Cuma 7 bulan. Yaitu sekitar tahun, katakanlah 1 tahun. Antara tahun 2 sebelum Masehi sampai tahun 1 Masehi. Antara tahun 2 sebelum Masehi sampai 1 sebelum Masehi. Itu kalau saya melihat di literatur lain bahwa memang ada Raja Galba, tetapi memerintah ya katakanlah 1 tahun di kerajaan Rom Timur. Tetapi benar-benar ada. Jadi Raja Galba itu bukan sebuah nama seseorang yang fiktif, bukan. Berarti memang ada. Saya lanjutkan cerita dari Ngali Samsudin kepada Prabu Jayabaya bahwa Raja Galba ini memerintahkan kepada negara-negara jajahannya agar pulau-pulau yang kosong di bumi ini segera diisi oleh manusia. Dengan maksud dan tujuan adalah agar buminya itu bisa dimanfaatkan untuk menghasilkan bahan pangan atau bisa menghasilkan kekayaan. Maka dipanggillah Patih, dan Patih memberikan laporan memang banyak nakoda-nakoda dari kerajaan Rom ini yang sudah berkeliling mulai dari Afrika sampai ke India. Nah, oleh sebab itu Patih ini diperintahkan oleh Raja Galba untuk mengirim orang-orang Turki atau orang-orang Rom ini untuk mengisi pulau-pulau yang kosong itu. Nah, akhirnya terjadilah ekspedisi. Karena Patih ini melaporkan bahwa ada sebuah pulau
di sebelah tenggara India, bahwa pulau itu banyak gunungnya, pulaunya subur, dan di situ masih sedikit penghuninya. Nah, akhirnya pulau yang dituju itu adalah Pulau Jawa. Nah, berarti asumsi kita asumsikan saja bahwa Raja Galba ini yang memerintah pada tahun 2 sebelum Masehi sampai tahun 1 sebelum Masehi, dan mungkin akan dilanjutkan oleh pemerintahan yang lain, mengirim ekspedisi ke Pulau Jawa. Ekspedisi itu sebanyak 20.000 orang dengan naik kapal. Nah, akhirnya 20.000 orang ini dengan naik 100 kapal kemudian mendarat di pesisir Jawa Utara. Mendarat di pesisir Jawa Utara, tepatnya adalah di Gunung Kendeng, di Gunung Kondo, Pegunungan Kendeng. Nah, setelah mendarat, ternyata hanya 1 tahun berada di Gunung Kondo, Pegunungan Kendeng ini, 20.000 orang ini habis. Karena saat itu di Pulau Jawa ini boleh dikatakan binatang-binatang buas ini masih banyak. Ular-ular berbisa ini masih banyak. Macan-macan masih banyak. Sehingga digambarkan di dalam ceritanya Ngali Samsujen itu, hanya 1 tahun mereka sudah lari tunggang langgang kembali ke Turki, hanya menyisakan 100 orang. Nah, cerita selanjutnya Ngali Samsujen menceritakan tentang Raja Galba ini mencari orang-orang pintar untuk menundukkan Pulau Jawa. Nah, setelah dicari orang-orang pandai, maka bertemulah dengan seorang Raja Pandito. Rajanya Pandito. Orang yang memiliki kesaktian yang luar biasa. Nah, orang ini adalah namanya Ngusman Ngaji. Namanya adalah Ngusman Ngaji. Mungkin yang dimaksud adalah Ngusman Ngaji, mungkin itu yang dimaksudkan. Tapi orang Jawa bilangnya adalah Ngusman Ngaji. Ngusman Ngaji ini akhirnya diperintahkan untuk pergi ke Jawa. Kemudian dengan 100 muridnya, akhirnya 100 muridnya ini dibagi menjadi 5 titik. Dan murid-murid dari Ngusman Ngaji ini akhirnya membawa tumbal. Kemudian tumbal-tumbal itu ditempatkan di 5 titik di Pulau Jawa. Kemudian Ngusman Ngaji
memerintahkan kepada anak buahnya untuk kumpul. Setelah 21 hari numbali di tempatnya. Setelah ditunggu 21 hari dan murid-muridnya ini sudah kumpul, maka Ngusman Aji melihat berbondong-bondong demit-demit yang ada di tanah Pulau Jawa ini mengungsi ke lautan selatan, mengungsi ke Segoro Kidul. Nah, kemudian ditunggu sampai 1 tahun. Ternyata mereka yang mengungsi ke Laut Selatan ini tidak memberikan reaksi apa-apa. Ditunggu 2 tahun, mereka juga masih tetap seperti semula, tidak ada perlawanan. Kemudian tahun yang ketiga, ternyata tetap saja mereka tidak bergeming, tidak melakukan perlawanan, sehingga Ngusman Aji ini berpendapat bahwa tanah Pulau Jawa memang sudah benar-benar bisa ditundukkan. Akhirnya Ngusman Aji bersama murid-muridnya kembali ke Rom. Kembali ke Rom, kemudian melaporkan tentang keadaan di tanah Pulau Jawa yang sudah ditumbali dan kemudian sudah bisa ditundukkan. Kemudian dedemit-dedemit di Pulau Jawa ini sudah lari ke Segoro Kidul. Akhirnya Raja Golba memerintahkan untuk segera mengirim orang ke tanah Pulau Jawa. Maka dikirimlah 20.000 orang. Tapi bukan orang Turki. Yang dikirimkan bukan orang Rom. Tetapi orang-orang yang saat itu jajahan dari kerajaan Rom. Nah, orang yang dikirim ke sini adalah orang-orang India. Orang-orang Hindustan. Kemudian ada orang Keling. Keling itu adalah India bagian timur. Kemudian ada orang Kandi. Orang Kandi itu Benggala. Kalau sekarang mungkin orang-orang Sri Lanka. Dan orang-orang Siem. Jadi ada 4 bangsa yang dikirim. Bangsa Hindustan, bangsa Kandi, bangsa Keling, dan bangsa Siem. Bangsa Siem itu Thailand. Nah, 4 bangsa ini kemudian dibawa ke Pulau Jawa. Kemudian dari 20.000 orang ini, berdasarkan keterangan dari Ngali Samsujen kepada Prabu Jayabaya, 20.000 orang ini kemudian dipecah menjadi 10, dibagi menjadi 10. Kemudian pecahan-pecahan itu kemudian ditaruh di tempat-tempat di mana tempat-tempat itu sudah ditumbali. Nah, sehingga kalau 20.000 dibagi 10, berarti masing-masing tempat mendapatkan jatah 2.000. Sehingga 2.000 orang ini disebar ke tumbal 1, kemudian ke tumbal yang lain,
yang mana tumbalnya ini banyaknya ada 5. Sehingga kalau tumbalnya ini ada 5, kemudian pembagian itu ada 10, maka masing-masing tumbal itu ada 5.000 orang. Tetapi 5.000 orang di dalam satu tumbal ini, 5.000 orang di dalam satu tumbal ini mungkin dibagi-bagi di sekitar daerah yang ditumbali itu. Berarti masing-masing daerah yang ditumbali itu ada 5.000 orang. Nah, setelah itu Ngusman Aji yang ikut memandu di dalam penempatan orang-orang itu, setelah ditunggu selama 1 tahun, ternyata orang-orang ini bisa berkembang. Orang-orang ini bisa berkembang, tidak banyak yang mati. Nah, akhirnya Ngusman Aji kembali ke Rom. Demikian juga cerita dari Maulana Samsu Jen ini diakhiri dan berpesan kepada Prabu Jayabaya, begitulah ceritanya. Tanah Pulau Jawa ini pernah ditumbali oleh orang-orang Rom. Akhirnya Maulana Samsujen ini berpamitan pulang, kembali ke Rom. Sebelum kembali ke Rom, karena pelajaran-pelajaran yang diberikan kepada Prabu Jayabaya ini juga sudah selesai. Prabu Jayabaya juga sudah diuji dengan berbagai macam ilmu yang telah diberikan oleh Maulana Samsujen ini, dan ternyata hasilnya baik. Oleh sebab itu, ketika berpamitan pulang, buku Musyarror yang dibawa oleh pendeta Maulana Samsujen ini diberikan kepada Prabu Jayabaya. Itu ceritanya. Nah, sekarang pertanyaannya kan begini. Berarti yang numbali tanah Pulau Jawa ini adalah Ngusman Aji. Ngusman Aji itu berasal dari Rom. Dia adalah seorang pendeta. Nah, diperkirakan antara tahun 2 sebelum Masehi, katakanlah sampai setelah Masehi hanya beberapa waktu saja. Berarti cerita ini berkisar tidak jauh dari kehidupan Nabi Isa. Jadi orang-orang yang datang ke Pulau Jawa ini adalah Nabi Isa belum lahir. Nah, kemungkinan saja saat orang-orang ini numbali ke sini, mulai pertama sampai dengan pemanduan dari Ngusman Aji, mungkin pada saat itu di dunia Arab pada zamannya Nabi Isa.
Kalau begitu, apakah agama Islam sudah ada? Nah, kalau belum ada, berarti yang numbali tanah Pulau Jawa ini bukan orang Islam. Apakah yang menumbali itu orang Kristen? Karena saat itu mungkin pada zaman Nabi Isa. Tapi saat itu Nabi Isa mungkin masih dalam keadaan belum mapan. Jangankan memikiri numbali tanah Pulau Jawa, memikirkan dirinya saja saat itu masih dikejar-kejar oleh Raja Herodes. Nah, kemungkinan saja yang dimaksudkan pendeta di sini adalah pendeta-pendeta yang beragama Hindu. Karena saat itu Hindu sudah menyebar sama ke Eropa. Kerajaan Rom juga terpengaruh oleh ajaran-ajaran Hindu. Kerajaan Mesir sudah dipenuhi oleh orang-orang Hindu. Dunia Arab dipenuhi oleh orang-orang Hindu. Nah, mungkin saja namanya Usman Aji itu adalah pendeta orang-orang Hindu. Nah, di dalam buku yang lain dijelaskan bahwa Raja Golbah yang mencari orang-orang pandai itu kemudian menemukan orang pandai itu dari Kerajaan Keling. Kerajaan Keling itu adalah India bagian timur. Kerajaan Keling ini memiliki seorang pendeta yang memiliki tingkat kesaktian yang luar biasa. Nah, pendeta Keling ini, karena pada waktu itu kekuasaan Rom sampai di wilayah India, menguasai India. Akhirnya pendeta Keling ini dibawa ke Turki. Dibawa ke Rom. Kemudian diperkenalkan kepada Raja Golbah. Kemudian oleh Raja Golbah diuji dengan berbagai macam ujian-ujian atas segala keahlian yang disampaikan kepada Raja Golbah. Ternyata Raja Golbah akhirnya percaya bahwa orang ini mampu untuk mengatasi berbagai macam persoalan. Nah, karena pendeta Keling ini memiliki keahlian-keahlian yang bisa memecahkan berbagai macam persoalan, oleh Raja Golbah, pendeta Keling ini kemudian diberi gelar Syekh Subakir. Sehingga terkenallah nama Syekh Subakir. Nah, kemudian Syekh Subakir ini kemudian diperintahkan untuk numbali tanah Pulau Jawa. Apakah yang namanya Syekh Subakir atau pendeta Keling ini, apakah sama dengan Usman Aji? Kalau melihat cerita ini, alur cerita ini, mungkin yang namanya pendeta Keling itu saat ada di Rom, dia kemudian berganti nama Usman Aji. Kemudian saat berangkat ke tanah Pulau Jawa, diberi gelar oleh Raja Golbah, yaitu Syekh Subakir. Syekh itu adalah guru besar, orang yang ahli dalam bidang ilmu. Itu adalah Syekh. Nah, saat itu agama Islam belum lahir. Nabi Muhammad masih belum lahir.
Mungkin pada saat itu adalah awal-awal kelahiran dan masa kanak-kanak dari Nabi Isa. Sehingga Nabi Isa masih kanak-kanak, masih belum dewasa. Sehingga tidak mungkin pengikut-pengikutnya kemudian dikirim ke tanah Pulau Jawa. Begitulah. Jadi menurut kajian saya, yang namanya Syekh Subakir itu bukan orang Islam. Yang numbali tanah Pulau Jawa ini bukan orang Islam. Syekh Subakir yang dimaksud itu adalah gelar yang diberikan Raja Golbah kepada seorang pendeta Keling yang berasal dari India Timur. Karena di Turki adalah bahasanya adalah bahasa Arab, maka pemberian gelar itu pun dengan menggunakan bahasa Arab. Begitu. Nah, tetapi di tanah Pulau Jawa ini mungkin banyak orang yang terkecoh dengan nama dan gelar. Karena yang diketahui adalah Syekh itu adalah miliknya orang Islam. Syekh Ali Rahmatullah, Syekh Maktum Ibrahim, Syekh Asmoro Kondi, dan sebagainya. Sehingga terkecoh dengan nama itu. Sehingga lupa, tidak mencari akar yang mana Syekh Subakir ini apakah benar-benar orang Islam. Nah, disinilah permasalahannya. Oleh sebab itu harus diluruskan supaya tidak salah, supaya sejarah ini menjadi benar. Begitulah pemirsa dimanapun Anda berada. Dan coba kalau ada hal-hal yang perlu dimusyawarakan atau Anda mau komen, silakan untuk berkomen di kolom komen. Dan bagi sahabat-sahabatku, silakan menanggapi komen-komen dari sahabat-sahabat yang lain. Demikian pemirsa dimanapun Anda berada. Ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Rahayu, 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 rahayu sagunging.